Perkenalkan, nama saya Putut Erika Ulan Maheswari, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Nilo Mariuliang Reni, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Putri Bisarnia Wijaya, nomor absen 32, kelas 11 MIPA 3. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sangat menyedihkan dan menyakitkan. Bangsa Indonesia saat itu hidup bagaikan budak di negeri sendiri. Tidak ada akses pendidikan untuk pribumi. Bahkan, kaum pribumi tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Tidak ada yang berani melawan penjajah pada saat itu. Perlawanan awalnya dilakukan oleh pemimpin atau tokoh yang dianggap karismatik dan memiliki pengaruh di masyarakat. Kaum pribumi takut jika melawan, mereka akan mendapatkan hukuman yang kejam dan mengerikan. Hal tersebut menyebabkan penjajah semakin semena-mena terhadap kaum pribumi. Lahirnya politik etis. Seorang ahli hukum Belanda mengkritik sistem tanam paksa. Kritikan ini menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemerintah Belanda harus membayar hutang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan. Kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini dituangkan dalam program Trias van den Venter. Program ini diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Eidenberg pada tahun 1909 sampai tahun 1916. Ada 3 program penting dalam politik etis, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Yang pertama, irigasi, diperlukan untuk membangun dan memperbaiki pengairan atau bendungan untuk pertanian. Yang kedua, migrasi, dilakukan untuk mendorong transmigrasi demi keseimbangan jumlah penduduk di berbagai kota pada masa itu. Dan yang terakhir, edukasi, dilaksanakan untuk memperluas bidang pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Meski terlihat seperti sebuah rencana program yang baik, pemerintah Hindia Belanda menjalankannya dengan semena-mena. Dari 3 program Trias van den Venter, program edukasi menjadi program yang paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Adanya program edukasi ini melahirkan golongan elit baru di Indonesia yang disebut sebagai golongan priai. Golongan priai adalah golongan yang mengenyam pendidikan di sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial ini menerapkan pendidikan gaya barat. Sesuai sekolah, golongan priai tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan pegawai pemerintahan. Golongan ini memiliki pemikiran yang lebih maju serta sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemunculan golongan priai mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan pemerintah kolonial yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik awal pergerakan nasional dimulai. Awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional dipimpin oleh para kaum terpelajar. Menurut mereka, perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintah kolonial. Maka dari itu, mereka membentuk organisasi sebagai pergerakan perlawanan. Kemudian, lahirlah berbagai organisasi kebangsaan untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1908 hingga 1920. Terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu: pertama, Budi Utomo adalah pergerakan nasional yang berdiri pada 20 Mei 1908 di Jakarta dan pertama dirintis oleh Dr. Wahidin Soedirohoersoehodo. Tujuan awal didirikannya Budi Utomo adalah untuk menggalang dana dalam rangka membantu anak-anak Bumiputra yang kekurangan dana. Seorang mahasiswa dari Stovia bernama Sutomo dipilih sebagai ketua organisasi. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah. Pada tahun 1935, Budi Utomo mulai kehilangan wibawanya karena sering dicurigai sebagai orang pemerintah. Akhirnya, pada tahun yang sama, organisasi Budi Utomo bergabung dengan organisasi lain yang menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Budi Utomo telah mewakili apresiasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga apresiasi rakyat Indonesia. Selain itu,
Budi Utomo juga memberikan apresiasi untuk organisasi modern lainnya. Yang kedua, Syarikat Islam. Pada tahun 1909, didirikan perkumpulan dagang bernama Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam berdiri karena dorongan dari seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo bernama R.M. Tirto Adi Suryo. Berdirinya perkumpulan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pedagang pribumi agar dapat bersaing. SDI kemudian berpindah ke Surabaya yang pada saat itu terkenal sebagai kota dagang di Indonesia dan dipimpin oleh Haji Umar Said Cukro Aminoto. Di bawah kepemimpinannya dibuat dasar-dasar baru dengan tujuan memajukan semangat dagang bangsa Indonesia. Pada tahun 1917 muncul aliran revolusioner sosialis di Syarikat Islam yang berasal dari Semarang. Puncaknya pada tahun 1921 terjadi perpecahan di tubuh Syarikat Islam, di mana SI terbagi menjadi dua kubu, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah diketuai oleh Semaun dan beraliran ekonomi dogmatis, dan SI Putih yang diwakili oleh Cukro Aminoto beraliran nasional keagamaan. 3. Indies Parties. Indies Parties adalah organisasi politik yang anggotanya berasal dari Indo-Belanda dan orang asli pribumi. Pada tahun 1912, Indies Parties didirikan oleh Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Pada tahun 1913, Indies Parties dianggap sebagai organisasi terlarang orang Belanda dan ketiga tokohnya dibuang ke Belanda. Hal ini dikarenakan organisasi ini mengkritik pemerintah Belanda melalui tulisan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro berjudul Als ik in Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Pada tahun 1914, karena alasan kesehatan, Cipto Mangunkusumo akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Dawes Dekker menyusul di tahun 1917, serta Ki Hajar Dewantoro di tahun 1918. Dan setelah itu Indies Parties resmi dibubarkan. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro kemudian mendirikan perguruan taman siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan politik. Itulah organisasi pada masa awal pergerakan bangsa Indonesia. Organisasi-organisasi ini lebih mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Munculnya organisasi-organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan semakin terarah setelah berbagai organisasi ini lahir. Namun, butuh waktu yang cukup panjang hingga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya.